Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2067. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak mau berbicara, akan tetapi Saroye memandangnya dengan ringan dan seketika gelombang tak terlihat menyapu dirinya. Mata pria kuat itu melebar dan seluruh tubuhnya menghilang tanpa suara. Melihat adegan itu, bayangan hitam pun seketika berdebar kencang dan dengan kedutan tatapan yang tajam salah satu bawahannya langsung meninggoy. Orang-orang kuat lainnya dari asosiasi tengkorak dan tulang juga nampak terdiam. Mereka semuanya berlumuran keringat dingin dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa menyaksikan Nona Rona melepaskan diri dari pengekangan mereka. Dan terlihat Nona Rona terbang langsung ke arah Kincen. Nona Rona pun bisa menghela napas lega, akhirnya dia selamat dari bencana. Kincen berkata dengan acuh tak acuh dan menunjuk ke kursi kosong di depannya. Menyuruh Nona Rona duduk di sana. Aku. Nona Rona gemetar. Dia naik ke punggung Komodo Saroye. Ini binatang komodo, di mana dia berani duduk. Akan tetapi di bawah tatapan pria misterius alias Kincen, kaki Nona Rona melunak dan dia pun duduk. Tanpa sadar, Kincen pun menunduk dan melihat anggota asosiasi tengkorak dan tulang di bawah. Saat ia mengangkat tangannya, manik pengatur ruang itu jatuh ke tangannya. Ini hal yang baik, ini bisa dianggap sebagai kompensasi karena menggangguku, kata Kincen dengan ringan, lalu berkata kepada Saroye, ayo pergi. Tapi ini, tuanku, oke, kata Saroye. Jika dia tahu waktu ini, dia pasti sudah membunuh semua orang ini sejak lama. Akan tetapi, ketika Kincen berbicara, dia tidak berani membangkang atau berani menyarankan apapun. Segera tubuh Saroye yang besar seperti kapal perang bergemuruh, terbuka lagi ke langit dan terbang menuju ke inti tanah sumber selatan yang jauh dan menghilang tanpa jejak. Hanya menyisakan sekelompok prajurit asosiasi tengkorak dan tulang yang nampak ketakutan di bawah. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Setelah Kincen dan Saroye pergi, salah satu anggota asosiasi tengkorak dan tulang akhirnya berkata dengan gemetar. Punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Apa yang bisa kita lakukan? Bayangan hitam itu menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Saya hanya bisa melaporkannya kepada presiden dan membiarkan dia mengambil keputusan. Saat menghadapi hal seperti itu, dia tidak bisa mengatasinya sama sekali, dan itu hanya bisa ditangani oleh presiden. Namun untungnya pihak lain tampaknya tidak cukup kuat dengan asosiasi tengkorak dan tulangnya sehingga tidak membunuh mereka. Jika tidak, satu serangan saja dari binatang komodo itu, maka tidak satupun dari mereka yang akan selamat. Ayo cepat kembali. Aku akan mengirim pesan kepada presiden dulu dan biarkan dia mengaturnya. Tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Kelompok bayangan hitam itu dengan cepat naik ke langit dan menghilang. Mereka keluar dari langit dan bumi yang tak berujung. Jika itu misi lain, maka akan hancur jika dihancurkan. Akan tetapi, misi ini terkait dengan pohon suci Wukong. Jadi mereka tidak bisa menyerah hanya dengan mengatakan kata-kata menyerah. Saat ini dalam kehampaan yang luas, Saroye membawa Kincen dan terbang perlahan sepanjang jalan. Auranya melonjak dan tidak ada yang berani mengganggunya. Sementara Nona Rona nampak duduk di samping, merasa tidak nyaman karena tubuhnya terasa seperti jarum yang ditusuk-tusuk. Mutiara Wukong. Mutiara Wukong di tangannya ini sebenarnya mengandung rahasia ruang khusus dan dapat menutup kekosongan. Kincen pun merasakan struktur manik Wukong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun manik-manik di depannya itu hanyalah item tambahan, namun efeknya luar biasa. Tentu saja bagi Kincen, manik-manik pengatur ruang seperti itu tidak dapat menahannya sama sekali.
tetapi struktur dan dampaknya terhadap ruang membuat Qin-Chen memperoleh beberapa manfaat wawasan baru. Kedalaman struktur ruang ini memang seperti lautan luas di alam semesta. Aku bisa mendapatkan sesuatu dari harta apapun di alam semesta asli. Harta karun seperti itu tidak akan pernah terlihat. Tuan, mengapa Anda membiarkan anggota tengkorak dan tulang itu sebelumnya? Pada saat ini di benak Kinan sebuah suara ragu dari Saroye terdengar. Para bajingan dari asosiasi tengkorak dan tulang itu sangat kejam, dan orang-orang yang mati di tangan mereka mungkin tidak diketahui jumlahnya. Mereka berkeliling dunia untuk membunuh. Mereka juga merupakan tindakan keadilan bagi surga. Qin-Chen melirik Saroye dan berkata, "Jangan membunuh mereka sepanjang hari, bahkan jika mereka melakukan kejahatan. Selama mereka tidak terlalu jahat, kita tidak perlu melihat mereka. Namun jika Anda membunuh mereka, apa bedanya Anda dengan mereka?" "Tuan, Anda benar-benar baik," kata Saroye dengan hormat dengan nada yang kagum dan terus berkata, "Tapi jika kamu membiarkan mereka pergi seperti itu, asosiasi tengkorak dan tulang tidak akan mudah menyerah, dan pihak lain jelas sudah siap. Sementara wanita ini, dia adalah target mereka dan dia pasti punya beberapa rahasia," kata Saroye. Dia melirik Nona Rona. "Jika itu adalah mangsa biasa, orang-orang dari asosiasi tengkorak dan tulang tidak akan segan-segan menjual wajah klan Komodo mereka. Mereka akan dengan patuh menawarkannya. Namun dari pandangan ragu-ragu dari bayangan hitam sebelumnya, terlihat jelas bahwa wanita ini sangat penting bagi asosiasi tengkorak dan tulang. Bahkan itu mungkin sangat penting, hingga dia tidak segan-segan menyinggung binatang Komodo." Qin-Chen tersenyum tipis dan menyipitkan matanya. "Tuan, Tuhan memiliki kehidupan yang baik. Saya meninggalkan mereka jalan keluar karena saya ingin mengubah cara mereka dan mulai lagi dari awal, memulai hidup baru. Tentu saja jika mereka tetap keras kepala dan berani mencari masalah lagi denganku, maka aku akan memberitahu mereka bahwa aku bukanlah orang yang bisa dengan mudah diganggu," kata Qin-Chen. Mendengar itu Saroye terkejut dan lalu berkata, "Tuan, Anda sengaja membiarkan mereka pergi?" "Yah, itu benar," kata Qin-Chen lagi. Hal itu pun membuat Saroye terkejut dan berkeringat dingin di sisiknya, yaitu bergantung pada penegak hukum penegakan ikan. Maksud yang mulia jelas, jika asosiasi tengkorak dan tulang bersedia menyelesaikan masalah ini, maka yang melihat tidak akan melakukan apapun. Akan tetapi jika mereka berani mengganggunya, maka yang mulia akan bersedia untuk menunjukkan cara yang kejam." "Yah, Tuan, bukankah ini terlalu menyeramkan?" kata Saroye. Dia telah berdoa untuk asosiasi tengkorak dan tulang. Sebaiknya mereka jangan menimbulkan masalah. Jika tidak, maka mereka hanya akan meminta kematian. Pada saat ini di pusat wilayah Nanyuan di kota yang megah terdapat bangunan-bangunan yang besar. Ini adalah markas asosiasi tengkorak dan tulang. Di tengah-tengah gedung ini, sebuah gedung tinggi yang gelap. Di lantai atas gedung tinggi itu, ketua asosiasi tengkorak dan tulang, Zuo, duduk di sini sendirian, memandangi kota besar yang diselimuti kekacauan. Presiden Zuo tiba-tiba mengerutkan kening dan membalikan tangannya untuk mengambil token komunikasi hitam sederhana. Ada tanda tengkorak di token tersebut, dan dari token itu dia langsung merasakan sebuah pesan. Misi bayangan hitam gagal. Presiden Zuo terkejut. Nona Rona dari keluarga Luo diselamatkan oleh binatang Komodo yang tiba-tiba muncul dan juga seorang pria misterius. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Apakah tujuan pihak lain juga untuk pohon ilahi Wukong? Kata Presiden Zuo. Matanya berkedip. Pohon ilahi Wukong itu adalah harta benda surgawi dan duniawi yang sangat terkemuka di laut alam semesta selatan, yang memiliki jalan luar angkasa tertinggi. Rumornya harta karun ini adalah harta karun milik Kaisar Mingkong, seorang kaisar legendaris di laut semesta selatan. Karena perolehan pohon suci Wukong secara tidak sengaja, Kaisar Agung Mingkong tubuhnya menjadi kaisar tertinggi di generasinya, dan dia telah menjadi sosok legendaris di laut semesta selatan. Kemudian selama konfrontasi antara laut kosmik dan dunia bawah, Kaisar Agung Mingkong menghilang secara tak terduga.
dan semua orang telah berspekulasi bahwa Kaisar Mingkong telah meninggoy. Namun pohon ilahi Wukong miliknya konon masih ada di Laut Semesta Selatan, akan tetapi tidak ada yang tahu di mana letak persisnya. Namun selama pengintaian sebelumnya, Asosiasi Tengkorak dan Tulang secara tidak sengaja mengetahui bahwa keluarga Luo di wilayah Arturus mungkin memiliki pohon ilahi Wukong, dan keluarga Luo mencoba mendapatkan perlindungan dari tanah suci Taiyi. Berita ini tidak terduga, jadi Presiden Zhuo diam-diam mengirim bayangan hitam dan yang lainnya untuk mencegat. Sebagai presiden dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang, setiap gerakannya pasti akan menarik terlalu banyak perhatian. Bahkan dua wakil presiden dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang yang dirilik oleh banyak kekuatan di alam semesta, namun tidak dapat melakukan gerakan sekecil apapun. Orang seperti bayangan hitam, yang alhasil bayangan hitam pun diutus untuk menjalankan misi agar tidak menarik perhatian kekuatan lain. Selain itu, berita tentang keluarga Luo juga belum sepenuhnya terkonfirmasi, jadi dia hanya mengatur langkah seperti itu. Namun tanpa diduga, Nona Rona dari keluarga Luo akan diselamatkan oleh orang lain. Menurut pesan yang dikirim kembali oleh bayangan hitam, Nona Rona mengeluarkan daun pohon suci Wukong. Jadi berita yang kudapat sebelumnya kemungkinan besar adalah benar. Keluarga Luo mungkin benar-benar memiliki informasi tentang pohon suci Wukong. Mendapati fakta ini, Presiden Zhuo tidak bisa duduk diam. Berita tentang keluarga Luo belum dikonfirmasi sebelumnya, jadi dia hanya mengatur perpindahan biasa. Namun sekarang, menurut informasi yang datang dari bayangan hitam, keluarga Luo dan pohon ilahi Wukong benar-benar berhubungan dengan binatang komodo. Mengetahui kabar berita ini, mata Presiden Zhuo berbinar. Pohon ilahi Wukong milik Kaisar Mingkong itu adalah harta karun di seluruh Laut Semesta Selatan. Merupakan reputasi besar Kaisar Mingkong saat itu yang berkaitan dengan pohon ilahi Wukong. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata dengan kejam, "Tidak peduli apa. Aku tidak akan membiarkan pihak lain mengambil mangsa dari Asosiasi Tengkorak dan Tulangku dengan begitu mudah," kata Presiden Zhuo. Segera Presiden Zhuo mengambil keputusan dan perintah pun dikirim olehnya dalam sekejap. Jika dia bisa mendapatkan pohon suci Wukong ini, maka Asosiasi Tengkorak dan Tulangnya bahkan bisa berpindah dari kegelapan ke terang, mengambil alih tanah sumber selatan ini, dan tidak lagi menjadi kekuatan gelap yang hanya bisa memangsa dalam kegelapan. Beberapa saat setelah Presiden Zhuo memberikan perintah, "Saudara-saudaraku, mengapa kamu mengirim pesan?" Terlihat saat ini dua sosok muncul dari kegelapan yang tak berujung dan lalu mendarat di dunia ini dalam sekejap. Nampak ini adalah dua sosok yang memancarkan aura mendominasi. Tubuh mereka berdua penuh dengan darah dan aura kaisar yang kaya melonjak di sekitar mereka, membuat mereka sangat kejam. Mereka berdua adalah dua wakil presiden dari Asosiasi Tengkorak dan Tulang yang disebut Kaisar Piton dan Kaisar Lipan. Reputasi besar Asosiasi Tengkorak dan Tulang diciptakan oleh mereka bertiga. Itu saja, segera Presiden Zhuo pun menyampaikan informasi intelijen kepada mereka berdua. Berita terbaru tentang pohon ilahi Wukong benar adanya. Mendengar itu, baik Kaisar Piton maupun Kaisar Lipan mengungkapkan keterkejutannya. Selama bertahun-tahun berita tentang pohon ilahi Wukong belum beredar di Laut Semesta Selatan, tetapi pada dasarnya itu adalah berita palsu. Akan tetapi sekarang mereka telah mendengar bahwa kemungkinan besar ada pohon ilahi Wukong yang asli. Keduanya pun bagaimana mungkin tidak senang. Gadis kecil dari keluarga Luo sebenarnya direnggut oleh klan Komodo. Ini cukup merepotkan. Tapi segera Kaisar Piton dan Kaisar Lipan mengerutkan kening mendengar kabar ini. "Kalian berdua pergilah dan berjaga di luar kota Nanyuan. Kalian harus menghentikan keduanya sebelum mereka tiba di kota Nanyuan, dan juga cari tahu kebenaran tentang satu sama lain. Tapi ingat, jangan bertindak gegabah sebagai upaya terakhir, dan jangan mengambil tindakan sesuka hati," kata Presiden Zhuo.
Saudaraku, jangan khawatir, kami tidak akan gegabah. Lagi pula lawannya adalah anggota klan Komodo. Meski hanya Komodo yang berkeliaran, kami akan berhati-hati dan tidak akan membunuh mereka sesuka hati, kata Kaisar Piton. Dia mengangguk. Saat beroperasi di Laut Semesta, mereka tentu tahu bahwa yang terpenting harus diperhatikan adalah siapa yang boleh terprovokasi dan siapa yang tidak boleh diprovokasi. Dalam hal ini, keduanya sudah lama akrab satu sama lain. Baiklah, kalau begitu, kamu segera berangkat. Aku akan mengawasimu dari belakang. Jika ada kecelakaan, aku akan maju secepatnya, kata Presiden Juwo. Presiden Juwo berkata dengan sungguh-sungguh. Kaisar Piton dan Kaisar Lipan pun mengangguk dan sosok mereka bergoyang sebelum kemudian menghilang dari sana.